Smart People, apa kabar? Saya Ririn Agustarini dan akan membawa Anda ke dalam dunia Iptek, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan mengenai dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, hal-hal yang teraktual di dalamnya dan tentunya segala manfaatnya bagi kehidupan kita. Bicara Iptek, sadar Iptek, inilah Iptek Talk. Smart People, kita jumpa lagi dan kita akan sedikit membahas mengenai pupuk organik mikroba Google untuk Iptek Talk kali ini. Kalau kita sedikit menarik lagi ke belakang ya, secara historis ternyata pertumbuhan sektor pertanian di negara kita ini merupakan yang paling efektif untuk memberantas kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Berarti sudah menjadi satu kewajiban kita untuk bisa menjaga aset ini dengan meningkatkan produksi pangan yang organik dan juga ramah lingkungan. Karena katanya kalau bisa menghasilkan produk organik dan ramah lingkungan, harga jualnya juga sedikit lebih tinggi. Kita tanyakan langsung kalau begitu dengan narasumber kita ya. Baik, sudah hadir bersama-sama saya Insinyur Ali Zum Masar, Master of Art, Master of Science, ID, dari peneliti di Depnaker Trans. Apa kabar Pak Ali? Kabar baik Mbak Ririn. Salam jumpa Smart People. Ya, dan juga ada Dr. Andes Michael M. Undun, MA, Komisaris Utama PT Cangah Halmahera Resources, Direktur Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya. Pak Michael, apa kabar? Baik-baik, Mbak. Salam jumpa, Smart People. Baik, pertanyaan pertama mungkin akan saya tayangkan dulu kepada Pak Ali nih sebagai peneliti di Depnaker Trans. Tadi di awal saya katakan kalau kita bisa menghasilkan produk organik, ramah lingkungan, daya jualnya nilainya agak lebih tinggi katanya. Iya. Sekarang trennya seperti itu ya Pak Ali ya? Oh iya, pasti itu. Dengan adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kesadaran penduduk dengan ekonomi yang lebih baik, maka mereka juga menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kualitas hidup yang lebih baik tentunya tidak mau merusak badannya dengan bahan-bahan kimia atau cemaran-cemaran yang merusak lingkungan, merusak sel dengan bahan-bahan kimia, pupuk organiknya, bahan organik. Bahan organik, oke. Nah, kalau begitu kan Pak Ali nih menemukan atau meneliti yang namanya pupuk organik mikroba Google. Ini menarik sekali, dari namanya saja sudah menarik, mikroba Google itu seperti ini ya, kalau kita search gitu kan, search engine gitu keluar tuh. Kenapa sih namanya dipilihnya mikroba Google? Mikroba yang saya temukan itu seperti mesin Google. Dia bisa mencari kesuburan, kemudian mengumpulkan, dan kita akan lebih mudah memanfaatkannya untuk keperluan apa yang kita inginkan. Misalkan tanah itu menjadi cepat subur, atau mencari potensi yang tersembunyi di dalam tanaman itu muncul. Misalkan kedelai bisa kita paksa gennya muncul menjadi raksasa. Kemudian sawit buahnya bisa lebih lebat dan luar biasa banyaknya. Dan kemudian kalau tanaman kehutanan, biasanya kalau kita nanam jati itu ya, kalau musim kemarau itu kan nanti lingkarannya pada kecil, kemudian musim hujan tinggi. Nah, ini kita buat menjadi seimbang, jadi terus menerus. Makanya inilah yang kemudian banyak sekali teman-teman di negara Arab Saudi dan Timur Tengah atas keberhasilan kita membuktikan bahwa tanah pasir itu bisa menjadi subur. Mereka langsung tertarik untuk mengaplikasikan skala luas di sana. Oke, tunggu dulu. Jadi kalau tadi Pak Ali menyebutkan di Arab Saudi, negara Timur Tengah, ini sudah diaplikasikan. Sebetulnya yang melatar belakangi untuk Pak Ali dan teman-teman meneliti dan menemukan mikroba Google ini apa sih sebenarnya? Itu penelitian dan penemuan saya pribadi, bukan tim sebetulnya. Oke, jadi Pak Ali pribadi. Oke, baik. Nah, sebagai jiwa seorang ilmuwan atau peneliti, itu atas keprihatinan saya melihat masyarakat kita di kampung-kampung pedalaman yang susah dapat pupuk. Kemudian cara bertani yang selalu hasilnya rendah. Kita prihatin. Apalagi pada waktu saya itu menjadi transmigran yang ditempatkan di lahan gambut juta hektar dengan sejuta problem. Nah, disitulah sebetulnya butuh negara kita itu super kaya dengan air, dengan sinar matahari, iklim maupun resources.
tetapi nggak bisa digunakan. Karena SDM-nya tidak ada atau Bukan, tidak tahu bagaimana cara karena menggunakannya? mungkin bagaimana how to manage sumber daya ini Ya. kurang dipahami. Oleh karena itu, dengan keprihatinan kemiskinan yang begitu luar biasa di Indonesia ini, kemudian saya mencoba mencari terobosan. Dan di situ Tuhan menunjukkan ada suatu tempat yang tersembunyi di Kalimantan Tengah, di tengah gambut yang paling masam, pH-nya itu 2 sampai 3. Disitulah ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang kemudian saya ambil dan saya explore kembali kepada warga transmigran, tes langsung di lapangan, dan ternyata ini jawabannya. Nah, tidak hanya itu, saya juga sampai pada waktu itu tidak percaya apakah betul makhluk-makhluk mini ini yang menjadi penggerak, menjadi bumi kita itu subur. Ya. Saya bereksplorasi ke tanah pasir kuarsa di Kalimantan Tengah. Oke. Di situ kan kita mesti semua pasti khawatir misalkan. Seandainya hujan di Kalimantan Tengah itu sedikit dan gambutnya itu terbakar, maka Kalimantan Tengah itu akan menjadi padang pasir seperti Arab Saudi. Tetapi dengan melihat seperti itu, saya coba mikroba ini ke dalam pasir. Ya. Ternyata alhamdulillah pasir itu menjadi organik, menjadi bisa memproduksi bahan organik dan menjadi bisa mencapai tempat media tanam yang bagus. Nah, disinilah keberhasilan kami pertama kali membuktikan bahwa pasir yang hamparnya begitu luas bisa ditanami berbagai macam sayur mayur dan memasok sebagian besar di Kalimantan Tengah. Nah, di Palangkaraya itu kita bisa ambil daerahnya itu daerah Tangkiling, Bukit Tangkiling sampai ke ini ke Palangkaraya. Itu kan daerah pasir murni. Nah, disitulah kita mengajari petani satu persatu warga Teran kita itu memproduksi sayuran, sayur mayur, bahkan kedelai. Kedelai saya tanam di daerah pasir, tingginya itu setinggi saya, Mbak. Wow, subur sekali dong berarti ya, Pak, ya, di situ ya. Nah, itu padahal logika bahan organiknya berapa awalnya? Awalnya mungkin orang mengatakan, ada, itu paling hanya air gambut aja yang mengalir. Nah, inilah kecerdasan mikroba Google itu, mengambil air gambut, mengolahnya menjadi pupuk, dan menjadi bahan organik. Dengan adanya bantuan sinar matahari, maupun batuan itu sendiri sebagai tempatnya. Oke, untuk itu makanya itu bisa diaplikasikan dan dikembangkan di negara-negara Timur Tengah ya Pak Ali ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita bertanya lagi ya Smart People dengan Pak Ali ini sebagai seorang peneliti, saya ingin bertanya dulu pada Pak Michael sebagai pengguna ya, bisa dikatakan begitu ya Pak Michael ya? Bisa. Nah, Pak Michael kan sudah menggunakan nih. Saya ingin tahu mewakili Smart People semuanya, apa sih yang Pak Michael rasakan dengan mikroba Google ini? Sejak macam Ali katakan tadi, 2001-2002, saya juga mengincar teknologi ini. Kami memakai itu di Kalimantan Tengah pada awalnya. Sambil saya mau menguji apakah ini benar. Mikroba, binatang baru untuk saya. Pupuk yang hanya dari cairan, dan kemudian saya baru kenal berupa bakteri, bakteri yang unggul yang dipersatukan, apalah namanya. Tapi dari segi bisnis, saya mau coba di lahan-lahan yang kritis. Saya dari Kalimantan, asal dari daerah Kalimantan Barat. Daerah kami banyak rawa, dan di situ kami coba. Dan waktu kami coba bersama di 2002 itu, bukan main hasilnya. Kira-kira boleh disebut dalam persentase 300% pertumbuhan. Dari kedelai yang biasanya kami nanam, atau orang kampung tanam itu 1,5 ton, kami panen itu bisa 5 ton per hektar. Itu luar benar, biasa. belum yang lainnya lagi. Iya. Nah, lalu jagung, kami coba juga di beberapa tempat. Kedelai, jagung, dan terakhir ini kami mulai ke kelapa sawit. Dan karet. Kelapa sawit dan karet. Nah, untuk pertumbuhan vegetatifnya dan generatifnya. Bukan main hasilnya. Dan saya juga pelan-pelan membawa teknologi ini di China. Di Chengdu yang kita dengar ada pernah gempa besar itu ya. Chengdu itu pusat penghasil atau pengolah kedelai China untuk dimakan konsumsi China. Mereka membeli kedelai-kedelai itu dari Brazil kebanyakan. Saya coba di sana mereka menghasilkan kedelai mereka 1,8 ton per hektar. 1,8 ton, baik. Maksimal ke arah 2 ton. Saya mencoba menghasilkan 5-7 ton per hektar. Saya ngeri waktu itu. Dan mereka sambut dengan baik. Tetapi saya sedih juga, saya coba itu di negara lain. Di negara lain, kenapa tidak dicoba di Indonesia? Di Indonesia dulu nih, yang sebenarnya impornya itu hampir 2 atau malah 3 juta dengan bungkil-bungkilnya. Dan di sini bisa tanam, menurut saya, dan saya orang asli Indonesia, Katulistiwa,
bisa tanam 3 kali masa tanam. Mereka di China paling-paling 1 kali masa tanam. Dan kita bisa 3 kali. Kalau kita bisa menghasilkan 300%, hitung aja dari segi bisnis. Dari segi bisnisnya ya, kita Hitung bisa aja. mengekspor loh justru jadi. Begitu juga ya. kelapa sawit bisa Iya. menghasilkan 50% sampai 75%. Malah cenderung kalau dipupuk dengan baik itu bisa 100% hasilnya. Ya jangan kemana-mana Smart People, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan semata, tapi juga menimbulkan kesulitan bagi para korban, khususnya dalam hal ketersediaan bahan makanan. Selama ini bantuan yang disalurkan biasanya berupa mie instan atau makanan sejenis yang selain butuh peralatan pendukung untuk mengolahnya, makanan tersebut juga kurang memenuhi standar nutrisi. Hal ini mendorong peneliti bidang teknologi pangan fungsional Pusat Teknologi Bioindustri BPPT untuk mengembangkan makanan yang siap dikonsumsi dan memenuhi standar nutrisi tinggi. Makanan bernama Immunoyoy ini bukan sekedar jadi pengganjal perut, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai pengganti fungsi sarapan dan makan yang mampu memberi energi yang cukup. Bahan baku makanan ini dibuat dari produk lokal seperti tepung ubi kayu, ubi jalar, jagung, tempe, dan gula. Dengan mengkonsumsi 4 bungkus Immunoyoy, maka jumlah asupan kalori yang dibutuhkan tubuh dapat terpenuhi. Immunoyoy mengandung 500 kilokalori per 100 gram atau sekitar 25% dari kebutuhan konsumsi harian bagi para pengungsi. Sekaligus juga imunomodulator untuk mempertahankan kekebalan tubuh sehingga para pengungsi diharapkan tidak mudah terserang penyakit. Ya, terima kasih masih bersama kami Smart People. Kita lanjutkan lagi obrolan kita masih di Iptek Talk. Baik, kalau begitu pertanyaannya menggelitik sekali ya Smart People. Kalau tadi Pak Michael sudah menjelaskan, sayang dan agak sedikit sedih juga kalau ini diterapkannya di luar negeri, tidak di negara sendiri gitu. Jadi sebetulnya kendalanya apa? Baru di daerah mana saja sih Pak Ali ini sudah diterapkannya? Kita kalau di Kalimantan tadi Pak. Di Kalimantan ya. sudah pasti ya. Sumatera sudah banyak, cukup banyak juga. Cuman ya permasalahannya kita sebenarnya sudah cukup banyak. Terus khususnya kalau di daerah transmigrasi kita sendiri kan, ini untuk melahirkan program Kota Terpadu Mandiri itu sebagai driver powernya itu juga teknologi ini. Kenapa? Ini merupakan faktor kunci supaya orang itu bisa produktif di daerah Tran, dan Tran itu cepat menjadi maju. Jadi seluruh daerah Tran juga memakai ini. Hanya permasalahannya untuk daerah-daerah, kenapa kok tidak seluruhnya daerah itu menggunakan? Yeah. Kita menyadari mungkin sosialisasi dari pihak pemerintah itu sendiri saya rasa masih kurang sekali gitu loh. Karena barangkali ini dianggapnya sebagai jualan seperti yang biasa, bukan teknologi, hanya sekedar pupuk. Gitu. Ya, kita tanian besar, tapi kita juga masih mengimpor beras begitu kan. Salah satu contohnya ironis sekali, karena petani-petani kita juga bukannya semakin makmur, tapi semakin miskin karena tidak bisa beli pupuknya. Kemudian juga dengan climate change juga perubahan cuaca itu masa juga. tanam berubah. Nah, itu tadi kemudian banjir akhirnya juga tidak bisa panen dan lain sebagainya. Apakah ya ini solusi? Ini solusi yang ini? betul. Jadi pertama, kalau tidak ada bahan kimia pupuk, kita bisa menggerakkan bahan yang ada di alam kita melalui mikroba Google ini kita jadikan sebagai mesin pembuat pabrik pupuk di dalam alam. Itulah yang kemudian organik. Yang kedua, pada saat daerah-daerah yang jauh dari jangkauan distribusi pupuk, hanya cukup dengan kita menebarkan di sana mikroba ini, maka daerah itu akan lambat laun menjadi subur. Seperti nenek moyang kita itu waktu dulu menanamkan nggak usah pakai pupuk, dan kita hasilnya juga berlimpah. Tetapi dengan adanya pupuk urea, cepat tinggi, tetapi habis itu sekarang kita menerima dampaknya. Dan yang ketiga, ini relatif lebih murah. Dihitung dari cara apapun dengan menggunakan cara mikroba ini, kita punya banyak sekali keunggulan. Pertama, harga kita jauh lebih murah daripada kita memproduksi urea. 1 liter dari harga jual 1 liter dari mikroba ini lebih murah daripada 1 kilo. Kita paling 500 perak per liter. Kalau udah diproduksi ya, di tingkat petani. Tetapi kalau kita menggunakan setelah diperbanyak ya, tentu biangnya setelah diperbanyak itu kualitas 1 liter ini harganya 500. Kalau urea mungkin harganya kalau non subsidi 7.000 per kilo. Bayangkan 1 banding berapa? Nah, kalau misalnya katakanlah pakai yang subsidi, itu masih sekitar 2.000 per kilo. Yang kedua,
ini menjadi sangat friendly dengan fenomena yang namanya climate change ini ya. Kenapa? Karena proses produksi pupuk kimia menghasilkan emisi karbon dan yang kemudian boros energi. Proses pembuatan pupuk organik dengan mikroba Google ini justru malah memanfaatkan penyerapan emisi karbon itu dan kemudian ditimbun di dalam tanah, dan inilah kita sangat menjadi friendly terhadap lingkungan. Dan produk yang dampak negatif relatif tidak ada. Karena apa? Karena yang kita gunakan, yang digunakan oleh tanaman maupun tanah itu adalah organik. Nah, sedangkan kimia, kalaupun kita pakai, mungkin larutannya akan residu atau sisanya itu bisa mencemari lingkungan. Nah, lingkungan itu apakah ke air, ke tanah, dan bahkan mendorong matinya mikroorganisme biodiversity kita, sehingga kita makin lama tanah kita kok makin miskin kehidupan gitu. Betul. Nah, makin kering ya. Makin kering. Nah, oleh karena itu saya membuat konsepsi terbalik. Bagaimana yang konsep selama ini kita merombak bahan organik yang ada di dalam tanah dengan teknik mikroba Google, dengan penemuan ini kita memproduksi bahan organik mikro penyubur di dalam tanah, dan inilah yang peluang ini yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Arab setelah melihat ke laboratorium dan tempat uji coba saya di sini. Mereka rupanya lebih jeli daripada kita sendiri ya Pak Michael ya? Iya. Melihat kesempatan itu ya? Mereka lihat problem mereka dan harus ada solusi mereka. Mereka ingin menghijaukan dan sebagainya. Ya, benar, kita sedang mengincar pasar Arab itu. Karena mereka punya dana, punya rencana untuk swasembada dan sebagainya. Padahal di lahan pasir. Kita di lahan macam ini yang subur sekali, ya harusnya kita lebih dari mereka. Iya, betul sekali. Dan tadi Pak Ali juga menyebutkan memang sudah diaplikasikan ya di Timur Tengah ya, di Arab. Itu apa Pak, kalau boleh tahu yang ditanam di sana? Tanamannya, kalau di sana kita pertama date atau kurma sudah. Kurma. Kemudian alfalfa. Alhamdulillah dengan cara seperti ini itu bisa hijau. Saya tunjukkan bagaimana menanam rumput di atas padang pasir. Saya ajarin mereka. Jadi padang pasir bisa hijau di sana. Hijau. Kita tanam alfalfa. Itu untuk makanan rumput juga. Kita tanam di sana kedelai, bahkan kedelai. Saya sekarang ini baru mencoba menanam kedelai yang nanti akan menjadi, walaupun itu kedelai perumahan saya, tapi kayaknya mau menjadi kedelai raja di sana. Nah, dan apa lagi? Dan juga kita menanam kayak jenis labu, melon, ubi-ubian, mereka itu bawang bombay. Yang jadi semua bisa, produk pangan yang mereka impor selama ini karena mereka tidak mungkin menghasilkan, sekarang mereka sudah bisa menghasilkan dengan penelitian atau dari hasil penelitian dari kita ini. Teknologi kita ini. Kan ini Pak Michael melihat peluang ini kan luar biasa sekali. Tadi juga sudah dikatakan dana juga mereka ada dan mereka willing to pay berapapun begitu kan, pasti untuk bisa menghidupkan ini di negaranya begitu. Negara-negara mana lagi Pak Michael yang kira-kira menjadi sasaran nih setelah Timur Tengah, China sudah, mungkin ada lagi negara lain? Ya, kita lihat dari Australia. Brazil. Satu benua yang besar. Brazil. Brazil sahabat kita, karena garis khatulistiwa, klimatnya hampir sama juga. Tetapi mereka di sana sudah banyak investor-investor dari luar yang menguasai tanah-tanah dan pakai high-tech juga. Namun, kalau kita bisa berdampingan, lintas teknologi, masuk teknologi ini, ya saya coba dengan marketing itu. Malaysia jelas tetangga. Sedang melamar di Sarawak. Jadi rupanya sekarang Pak Ali nih, dan Pak Ali dan Pak Michael yang dilamar dan juga dihampiri oleh negara-negara lain ya. Dan kita tidak membawa tenaga kerja, kita membawa teknologi yang kecil, mikroba itu. Ke sana. SDM tetap mereka yang melakukan ya. SDM kita menyiapkan insinyur-insinyur kita. Jadi kita mengekspor tenaga-tenaga ahli yang saya nanti latih di Indonesia untuk bisa menguasai pertanian di Arab Saudi, Bahrain, kemudian di Dubai, Sri Lanka, Sudan, Yaman. Jadi kita selama ini kemarin memang saya agak sempat shock gitu. Begitu pulang dari pertama kali waktu ke Arab itu, datang sampai di bandara, ketemu orang Indonesia, Bapak sopir ya, di mana? Siap majikannya di mana? Jadi orang kita sendiri melihat kayak saya ke sana, pasti persepsinya sopir. Jadi selama ini luar biasa itu kita itu direndahkan oleh bangsa asing, di Arab sana. Dan orang kita sendiri menganggap bahwa laki-laki yang mau bekerja di Arab Saudi, di Timur Tengah, kalau laki-laki sopir. Kalau perempuan pasti TKW.
Jadi kita dianggap tenaga kerja Indonesia di sana. Paling murah. Oke. Padahal kita membawa teknologi besar untuk mereka. Ini harus kita balik ini. Paradigma ini harus kita balik. Dan kita berhubungan dengan universitas di sana. Oke. Untuk mengembangkan teknologi ini. Menunjukkan di situ ada Arab Development University langsung membuka jurusan pertanian kerjasama dengan kami. Saya mengajar di sana. Wow. Ya, Smart People, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah itu kita akan kembali lagi. Kembali lagi dalam Iptek Talk dan Smart People, kita lanjutkan obrolan kita dengan Insinyur Ali Zumasar dan juga Dr. Andes Michael M. Undun mengenai pupuk organik mikroba Google. Kita mungkin boleh berbangga hati bahwa negara-negara lain menggunakan teknologi penemuan Pak Ali, begitu kan, penemuan Indonesia. Tapi juga di lain sisi juga agak sedikit miris, begitu, karena ini tidak bisa terrealisasikan dengan sempurna atau maksimal di negara kita sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, begitu ya. Kalau dari sisi Pak Michael, kendala yang dihadapi apa sih Pak? Kita lebih senang mengimpor, walaupun sebenarnya kita mampu mengembangkan di sini dengan maksimal, sehingga kita mengekspor, begitu. Macam panen jagung atau panen kedelai. Begitu udah masa panen, tiba-tiba impor begitu banyak datang dari luar. Malah dikasih fasilitas impor dari negara-negara itu untuk dana mengimpornya, bahan importnya, stok file mengimportnya. Kita dicurahkan segala macam produk. Dan kita ambil itu. Padahal kalau kita kerja sedikit saja, lebih capek, berkeringat sedikit, dan bersama petani-petani benar-benar berencana, pengairannya, pupuknya, bibit, misalnya tempo hari. Ya, boleh sebutlah, itu Bapak bangsa kita juga, Pak Harto. Panca usaha pertanian, aneka usaha pertanian, kelom pencapir, apa segala, dengan segala daya upaya menciptakan satu kondisi supaya petani dan hasil panen, petani makmur dan hasil panen pun tinggi. Nah, tetapi kan ya mungkin dilewatkan masa-masa itu, dilupakan. Padahal contoh-contoh yang baik macam itu sayang sekali. Macam 1 juta hektar tempo hari. Sebenarnya cita-cita yang saya datang di sana dengan beberapa bisnismen mencari pengembangan 1 juta hektar di Dadahub dan Lamunti. Ternyata saya menemukan teknologi di hutan belantara itu yang Pak Ali kembangkan. Dan akhirnya di 1 juta hektar yang direncanakan tempo hari tidak jadi sampai sekarang. Hanya lahan gambut dan 1 juta masalah. Sekarang kita dapat teknologi, kita kembangkan, kita bawa. Hampir ke seluruh provinsi saya kembangkan. Uji coba dan beberapa teman-teman untuk memakainya. Tapi tidak bisa maksimal. Karena nanti pasca panennya kan mesti ada silo, mesti ada dryer. Sedikit uang tidak banyak. 3 kali masa tanam atau 1-2 tahun sudah kembali modal itu. Pasti kembali modal. Dari segi bisnis. Dari segi bisnis, dari segi keuntungan itu sudah jelas sekali mendapatkan gambarannya begitu. Dari segi nama, dari segi swasembada, ketahanan pangan, dan itu juga ketahanan nasional. Kalau perut kosong, rakyat minta ke tetangga, kan malu. Keluarga tidak ada makan dan minta ke tetangga, malu. Apalagi negara. Dan inilah harus diciptakan. Bibitnya yang bagus, varietasnya yang bagus, dan sebagainya. Jadi berarti potensinya luar biasa sekali ini ya Pak Ali ya, Pak Michael ya, dan Pak Ali juga, ya Pak Ali tentunya sudah tahu karena ini hasil penelitian temuannya. Tapi Pak Ali bisa ceritakan sedikit nggak sih mikroba Google ini bagaimana ini membuatnya, prosesnya ini seperti apa? Tadi kita sudah berbicara banyak hasilnya begitu ya, tapi mikroba Google itu sendiri pembuatannya gimana? Bisa nggak kita membuatnya? Jadi mikroba Google itu memang pertamanya kita itu mendapatkannya yang terunggul ya, menurut saya, dan itu diakui dalam paten internasional itu ya. Kita udah paten internasional dalam nama teknologi bioperforasi. Bioperforasi adalah kemampuan untuk menerobos, menembus, membuat suatu perubahan. Nah, itu dari mikroba itu sendiri. Nah, kita ambil awalnya adalah beberapa mikroba yang ada di tempat yang paling kritis di Indonesia, itu di lahan gambut. Nah, lahan gambut itu saya dapat kulturkan, kemudian kita kombinasikan dengan mikroba-mikroba yang sinerginya, sehingga bisa terangkum di situ ada 18 mikroba bisa kita jadikan konsorsium. Tetapi penggeraknya sebetulnya ada 3 yang sebagai pemersatu ini. Dan inilah yang kemudian mulai memiliki keunggulan untuk paling tinggi di dalam memberikan makanan atau memberikan suplai, menciptakan bahan organik di media atau di permukaan ini. Apakah itu batuan, bahan organik ini. Bahkan gambut pun jadi subur dengan yang tadinya asam. Dengan kita semprotkan, kita tanamkan mikroba itu jadi subur. Nah, itu kalau dulu kita agak konvensional, mengembangbiakannya dengan menggunakan kultur dengan bahan yang ada di alam.
tapi sekarang sudah kita fabrikasi. Tentu setelah melalui proses juga pemurnian lebih teliti, pemurnian lebih baik, dan ada sedikit mutasi, kita mutasikan. Tetapi itu mutasi sementara. Jadi dia akan menjadi, dengan mutan ini dia kinerjanya menjadi gila-gilaan, menjadi luar biasa, tetapi umurnya nggak panjang. Hanya masalahnya begitu. Sehingga disitulah tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, bagi petani, untuk menerapkan mikroba Google ini nggak usah pusing-pusing, sama walaupun ini petani ladang berpindah pun yang tidak pernah mengenal pupuk itu bisa melakukan. Cukup kita suruh, ini Pak, bahan ini Bapak campur sama tanah atau sama serasa-serasa daun, taburkan ke tanah lahan Bapak. Udah, Bapak udah nggak usah berpindah-pindah, di situ akan nanam terus-menerus, itu udah cukup itu. Jadi kendala orang berladang berpindah kan setelah menanam 1 kali 2 kali tidak subur, bahan organiknya terkuras. Kemudian dia cari lahan baru. Nah, dengan cara seperti ini, mereka mau nanam sampai kapanpun, selagi itu mikroba masih bisa dihidupkan di situ, insya Allah tidak usah berpindah-pindah, tidak usah bakar hutan itu, nggak usah bakar gambut. Gambut itu bisa netral, bisa tidak asam itu. Mikrobanya supaya bisa tetap hidup, apa yang harus dilakukan? Tentu kita menjaga keseimbangan lingkungan ya. Jangan terlalu kering, jangan dibakar-bakar di situ, dan jangan menghabiskan semua vegetasi hijau yang ada di sana. Nah, kebanyakan orang kan kalau pertanian kita itu kan melihat rumput kan paling alergi, sehingga dibunuh semua kan. Nah, habis dibunuh semua, tinggal tanah yang warnanya merah, putih atau hitam itu ditabur urea, subur. Nah, bisa ditanam pertama kali, kedua, ketiga hilang. Nah, kalau kita dalam hal kita malah menjaga kearifan lokal. Jangan membakar dalam membuka lahan. Jangan semua rumput itu dimatikan, dikasihlah tempat. Karena apa? Rumput ini nanti bahan untuk mikroba itu berinteraksi, bersemayam. Nah, sehingga tetap hidup. Nah, kemudian jangan juga menggunakan pestisida-pestisida yang berdosis tinggi. Karena ini juga akan merusak mikroba Google. Dengan demikian cara kita bertani ini sudah sangat sesuai dengan pertanian organik yang diidam-idamkan di dalam rangka lingkungan yang bersih, lingkungan yang ramah lingkungan, dan menjaga alam ini secara berkesinambungan. Karena kita sendiri hidup ini nggak bisa sendirian. Ada makhluk yang nggak kelihatan mata, contohnya mikroba Google. Ada makhluk lain seperti tanaman, kemudian ada burung-burung. Nah, kalau kita itu serakah, ya bencana. Lah inilah kemudian saya tanamkan yang namanya ilmu environmentally di padang pasir. Konsep ini sangat diterima dan mereka betul inilah surga Eden yang seperti ini. Looking for. Begitu ya. Itu saya mau padang pasir ini dibuat menjadi kayak surga Eden. Ada air, ada kehidupan di situ. Air kita bisa modifikasi. Saya alhamdulillah pernah menguasai teknologi Israel dalam irigasi ya, dalam sistem irigasinya. Dan itu saya kombinasikan dengan teknologi mikroba, menjadi kita sangat bisa hemat air, dan mikroba saya bisa menyimpan air dan menarik air. Wow, jadi rupanya tidak hanya saja diterapkan di dunia pertanian, tapi juga perairan juga bisa ya. Pak Michael, ada yang ingin disampaikan harapan-harapannya ke depan dengan adanya teknologi yang sangat membanggakan ini? Apa yang... Ya, semoga benar bisa dimanfaatkan oleh rakyat bangsa kita sendiri, produk kita sendiri. Mau dibilang advantage value, comparative value, apapun namanya value, kan sudah ditemukan. Dan tidak perlu diuji coba. Semua tanaman yang saya uji coba, sampai bunga, segala macam jenis bunga, tumbuhnya itu rata-rata 100-300% kelipatannya, hasil tingginya, dan itu saya heran begitu. Tapi sayang, daripada kami nanti akan membawa, atau kita dengan partner-partner bisnis membawa di luar, dipakai aja di sini. Saya ada katakan dengan Ali, pakailah untuk rakyat, berikan kepada rakyat, supaya benar-benar bisa dimanfaatkan. Ada di antara smart people yang saat ini sedang menyaksikan Iptek Talk dan tertarik mungkin dengan teknologi ini, mungkin mulai ingin bereksplorasi dan menggunakan teknologi ini, menghubungi Pak Michael langsung ke Changnga Halmahera Resources, atau juga mungkin bisa ke kemana Pak Ali? Bisa lihat di website kami, www.bioperforasi.com www.bioperforasi.com atau www
www.biop2000z.com. Oke, jadi itu disingkat ya, www.biop2000z.com, itu dia websitenya ya. Yeah. Baik. Oke, baik, dan smart people, kalau demikian kita sudahi dulu obrolan kita kali ini, dan tentunya kita jumpa lagi di episode yang berbeda lagi. Terima kasih untuk Insinyur Ali Zummasar atas kesempatannya, dan juga Dr. Andes Michael M. Undun atas informasinya dan juga sharingnya yang sudah kita dapatkan selama ini. Terima kasih juga untuk smart people. Kita jumpa lagi di lain episode. Terima kasih smart people, Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini, dan kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini, salam Iptek Talk.